Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Nabila Asri. Kali ini saya akan menjelaskan materi usaha dan energi. Tapi kali ini saya tidak sendiri, bersama 4 rekan saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Dasar 1. Adapun saya berasal dari kelompok 4 yang anggotanya 5 orang. Yang pertama, saya sendiri Filzah Nabil Asri, NIM 2300580. Yang kedua, Rahmat Nur Hidayat, NIM 2304472. Yang ketiga, Anin Dayana, NIM 2304547. Yang keempat, Gaida Safa Zahra, NIM 2301434. Yang kelima, Ristia Novianti, NIM 2301098. Kali ini materi-materi pokok yang akan kita bahas yaitu di bab usaha dan energi. Yang pertama, usaha oleh gaya konstan. Yang kedua, usaha oleh gaya tidak konstan. Yang ketiga, energi kinetik. Yang keempat, teorema usaha dan energi. Yang kelima, gaya konservatif. Yang keenam, gaya non-konservatif. Yang ketujuh, energi potensial. Yang kedelapan, energi mekanik. Yang kesembilan, daya. Sebelumnya kita tahu bahwa usaha adalah energi yang dipindahkan ke sebuah objek atau dari sebuah benda karena adanya gaya yang bekerja pada objek tersebut. Usaha ini disimbolkan dengan W yang satuannya adalah Joule. Energi yang dipindahkan ke objek adalah usaha positif dan energi yang dipindahkan dari benda adalah usaha negatif. Usaha memiliki satuan yang sama dengan energi yaitu besaran skalar. Usaha dilakukan oleh gaya konstan yaitu usaha dilakukan pada partikel oleh gaya konstan selama perpindahan. Seperti yang kita ketahui, usaha ini berhubungan dengan energi kinetik yang rumusnya setengah mv². Untuk menghitung usaha dilakukan oleh sebuah gaya terhadap suatu objek, ketika objek bergerak melalui beberapa perpindahan, kita hanya menggunakan komponen gaya sepanjang perpindahan objek tersebut, dan komponen yang tegak lurus terhadap perpindahan menghasilkan usaha 0. Rumus usaha ini diturunkan dari hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Di mana M merupakan massa suatu benda dan A merupakan percepatan suatu benda. Ketika benda bergerak dengan perpindahan, gaya mengubah kecepatan awal menjadi nilai suatu kecepatan objek. Karena gaya konstan otomatis percepatannya juga konstan. Maka usaha yang bekerja pada benda dipengaruhi gaya benda dan perpindahan energi karena gaya adalah W sama dengan F terhadap sumbu X dikali D perpindahan. Dalam beberapa jenis buku juga dituliskan W sama dengan F dikali S atau W sama dengan F dikali delta X. Kebetulan kali ini saya mengambil sumber dari buku Halliday. Jika gaya dipengaruhi oleh sudut, maka menjadi W sama dengan F dikali D dikali cos theta, sama dengan F dikali D. Di mana W merupakan usaha yang bekerja pada benda, yang satuannya Joule, F sama dengan gaya-gaya yang bekerja pada benda, satuannya Newton, dan D merupakan perpindahan benda, satuannya meter, dan theta sama dengan sudut konstan antara arah F dan D. Untuk lebih memahami materi tentang usaha yang dilakukan oleh gaya konstan, mari kita lihat slide berikut ini. Yang dimana terdapat contoh soal, sebuah gaya 12 Newton dikerjakan pada sebuah kotak pada sudut theta sama dengan 30 derajat. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya itu jika kotak bergerak sepanjang meja sejauh 2 meter? Pada slide ini dapat kita lihat sebuah kotak yang mula-mula diam, kemudian diberi gaya, maka kotak ini berpindah sejauh 2 meter. Yang dimana diketahui gaya sama dengan 12 Newton, sudut theta sama dengan 30 derajat, dan perpindahan sama dengan 2 meter. Maka dapat kita jawab dengan menggunakan rumus W sama dengan F dikali cos theta dikali D perpindahan. W sama dengan 12 Newton dikali cos 30 derajat dikali 2 meter. W sama dengan 12 Newton dikali cos 30 derajat setengah akar 3 dikali 2 meter sama dengan 12 akar 3 Joule. Sama dengan 20,7 Joule. Jadi, usaha dilakukan oleh gaya konstan jika kotak bergerak sejauh 2 meter adalah 20,7 Joule. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rahmat Nur Hidayat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Rahmat Nurul Hidayat, NIM 2304472. Saya akan melanjutkan pembahasan bab tentang usaha dan teknologi. Bab yang akan saya bahas adalah usaha dan gaya yang berubah-ubah atau gaya tidak konstan. Kita tahu di alam semesta gaya yang bekerja adalah gaya yang tidak konstan. Untuk contohnya, gaya bekas. Kita tahu gaya bekas berbanding lurus dan perpanjangan bekas tersebut. Jika kita menarik bekas semakin panjang dari titik awal bekas tersebut, maka gaya yang bekerja pada bekas tersebut nilainya semakin besar. Perubahan gaya ini berbanding lurus dengan X atau jarak permintaan yang dilakukan oleh gaya tersebut. Untuk rumus menghitung usaha pada gaya tersebut, kita perhatikan grafik F terhadap X. Karena gaya yang bekerja pada sistem tidak konstan, kita dapat kurva tersebut tidak memiliki garis lurus seperti yang dibahas ketika gaya tersebut konstan. Untuk menghitung usaha, kita dapat cari dengan menghitung luasan daerah yang berada di bawah kurva tersebut. Karena luasan tersebut mempunyai nilai delta X yang sama kecil, kita dapat menggunakan integral. Kita tidak bisa menggunakan sigma untuk menghitung luasan ini. Tapi kita sebenarnya dapat menghitung luasan bawah kurva tersebut dan menghitung luas persegi panjang yang ada di kurva tersebut. Kita dapat menghitung semua luas persegi panjang lalu menjumlahkan. Kita dapat menggunakan notasi sigma. Tetapi dengan menggunakan metode ini, kita tahu ada luasan persegi panjang yang berada di luar kurva tersebut. Kita tidak bisa menggunakan metode ini buat mencari luasan bawah kurva. Jika kita tahu nilai delta X1 ini nilainya sangat kecil atau mendekati 0, maka kita buat menentukan usaha tersebut nilainya akan lebih akurat. Kita tidak dapat melihat lagi ada luasan dari persegi panjang yang ada di luar kurva tersebut, sehingga kita dapat menggunakan W sama dengan untuk nilai theta X sangat kecil atau mendekati 0, sigma X1, X2, F, dx. Sehingga perumusan tersebut akan menjadi integral dengan batas bawah X1 sampai X2, F, dx. Langsung ke pembahasan dan contoh soal. Salah satu bentuk gaya yang merupakan fungsi jarak adalah gaya bekas. Dengan F sama dengan min Kx dengan K disebut konstanta bekas. Tentukan usaha yang dibutuhkan untuk meregangkan bekas dari sepanjang X1 hingga menjadi X2. Karena gaya yang bekerja pada bekas, gaya tidak konstan yang sudah saya bahas di bagian awal. Kita dapat cari dengan menggunakan integral. W sama dengan integral dan batas bawah X1 sampai X2 f dx. Kita dapat menggantikan variabel X dengan min Kx. Nah, di sini merupakan fungsi dari gaya bekas. Untuk proses integralnya, karena K di sini merupakan konstanta, kita dapat mengeluarkan K tersebut dari integral, sehingga W sama dengan K integral untuk batas bawah X1
sampai batas atas X2. X dx. Jika kita integralkan X akan menjadi setengah X kuadrat. Sehingga hasil dari integral tersebut adalah min setengah KS kuadrat dengan batas bawah X1 sampai batas atas X2 sama dengan setengah KS kuadrat X2 kuadrat min X1 kuadrat. Inilah fungsi dari usaha yang dilakukan oleh gaya bekas. Kita dapat menghitung mencari usaha yang dilakukan oleh gaya bekas dengan rumus ini. Jika kita mengetahui panjang akhir bekas tersebut sama panjang sebelum bekas diregangkan, atau panjang awal bekas sebelum diregangkan. Baik, buat pembahasan selanjutnya, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dilakukan pada benda dari keadaan diam sampai benda bergerak dengan kecepatan tertentu. Energi kinetik sama dengan energi yang bekerja pada benda yang bergerak. Pesannya energi kinetik mengandung pada kecepatan benda. Karena energi kinetik berbanding lurus dan kuadrat kecepatan benda. Ini dapat melihat persamaan matematis buat energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Kita asumsikan jika benda tersebut kecepatannya diubah menjadi 2 kali lipat, sehingga energi kinetiknya akan besar dari energi kinetik pertama akan lebih besar 4 kali lipat dari energi kinetik benda saat bergerak pertama. Mengapa menjadi 4 kali lipat? Kita tahu di sini energi kinetik berbanding lurus dengan kuadrat kecepatan. Jika kecepatannya lebih besar 2 kali lipat, di sini 2 kuadrat akan menjadi 4. Sehingga energi kinetik pada benda tersebut akan lebih besar 4 kali lipat dari energi kinetik pada awal benda bergerak, 4 kali lipat lebih besar dari ketika benda kecepatannya diubah 2 kali lipat. Buat contoh soalnya di sini. Ada mobil bermassa 500 kg bergerak dengan kecepatan 25 meter per second. Hitung energi kinetik. Dan menggunakan persamaan energi kinetik setengah mv kuadrat, ya dapat memasukkan semua informasi yang sudah diketahui dalam soal tersebut. Karena ini satuannya sudah dalam satuan SI yaitu kilogram dan meter per second. Kita tidak perlu mengubah satuan dari massa atau kecepatan yang sudah diketahui soal tersebut. Kita cuma memasukkan dalam perumusan ini sehingga didapat energi kinetiknya 156.250 Joule. Buat pembahasan selanjutnya itu teorema usaha dan energi. Teorema usaha energi menyatakan usaha total yang dilakukan oleh beberapa gaya bekerja pada benda tersebut sama dengan perubahan energi kinetiknya. Kita dapat membuktikan hubungan ini dengan rumus. Sehingga kita dapat menganggap gaya yang dilakukan benda tersebut konstan dan dapat juga dengan gaya yang bekerja pada tersebut tidak konstan. Ini buat perumusan matematis usaha total yang bekerja pada benda tersebut itu sama dengan perubahan energi kinetik atau delta K. Di sini usaha dapat bernilai positif jika gaya yang bekerja arahnya sama. Kita lihat pada gambar yang pertama. Di sini ada sebuah gaya yang bekerja pada balok yang arahnya ke kanan. Balok tersebut mengalami perpindahan dengan arah ke kanan sehingga usaha yang bekerja pada benda tersebut adalah positif. Berbeda dengan balok yang pada gambar kedua. Di sini gaya total gaya yang bekerja pada balok tersebut mempunyai arah
berlawanan dengan perpindahan balok tersebut. Gaya yang baca pada balok tersebut arahnya ke kiri, sedangkan perpindahan balok tersebut arahnya ke kanan. Sehingga usaha atau kerja yang bekerja pada balok tersebut mempunyai nilai negatif. Langsung ke contoh soal, sebuah peluru bermassa 200 gram. Nah, di sini gram kita dapat ubah ke kilogram, jadi 0,02. Sini 0,02 kilogram. Dan kecepatan 500 meter per sekon menabrak pohon dan keluar dari seberang pohon dengan kecepatan 100 meter per sekon. Hitung usaha yang dilakukan peluru satuannya dalam joule saat menembus pohon. Ya, dapat mengetahui informasi yang ada di soal, ada massa peluru, kecepatan sebelum peluru menabrak pohon, dan kecepatan akhir itu peluru saat keluar dari pohon. Ya, dapat menggunakan hubungan W sama dengan delta K, di mana usaha sama dengan perubahan energi kinetik, maka delta K sama dengan K2 energi kinetik benda setelah keluar dari seberang pohon dikurangi energi pertama ketika benda akan menabrak pohon atau sebelum menabrak pohon, sehingga W sama dengan setengah mv2 kuadrat min setengah m1 kuadrat, karena m di sini nilainya sama, yaitu 0,02 kg, maka kita dapat mengeluarkan m, sehingga yang kita perlu hitung batasnya adalah kecepatan V2 kuadrat, itu kecepatan peluru setelah keluar dari seberang pohon dikurangi kecepatan awal peluru, sehingga kita dapat memasukkan informasi atau nilai-nilai sudah diketahui dalam soal tersebut, sehingga usaha yang bekerja pada peluru tersebut min 900 joule. Di sini nilainya min, berarti usaha yang bekerja pada peluru tersebut mempunyai nilai minus. Artinya, gaya yang bekerja pada peluru tersebut arahnya berlawanan dengan perpindahan. Di sini kita dapat mengetahui kecepatan akhir benda. Kita namakan V2, nilainya lebih kecil daripada kecepatan awal benda. Hal ini disebabkan karena ada gaya penghambat saat peluru menabrak pohon yang arahnya berlawanan dengan arah kecepatan atau pergerakan peluru tersebut. Demikian pembahasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, materi tentang gaya konservatif yang akan dijelaskan oleh Gaida Safa Azahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gaida Safa Azahra dengan NIM 2301434. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya konservatif dan non-konservatif. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya bahwa adanya usaha karena gaya yang dikerjakan pada sebuah benda itu dia mengakibatkan perubahan keadaan, yaitu ditandai dengan perubahan kelajuan, disebut sebagai perubahan energi kinetik. Bukan perubahan energi, tapi energi kinetik. Terus gimana kalau misalkan si perubahan ini ditandai dengan perubahan posisi si partikel tersebut? Nah, sebelum kita masuk ke dalam energi yang berhubungan dengan perubahan posisi, kita bahas dulu mengenai gaya-gaya yang berkaitan dengan energi tersebut. Nah, yang pertama itu adalah gaya konservatif. Suatu gaya
disebut sebagai konservatif apabila besar usaha yang dilakukan oleh gaya yang bekerja pada sebuah partikel itu tidak bergantung pada lintasannya. Contohnya itu misalkan kita memiliki dua titik, yang satu titik A dan titik B. Nah, lalu ada dua lintasan yang menghubungi dua titik tersebut, yaitu lintasan yang warna merah dan satu lagi itu berwarna hijau. Jika si partikel itu berpindah dari titik A ke titik B melalui lintasan warna merah, maka usaha yang dilakukan adalah sebesar W. Nah, berarti saat partikel itu berpindah dari titik B ke titik A, maka usaha yang dilakukan adalah sebesar min W. Jadi, usaha total yang dilakukan oleh si gaya konservatif ini adalah sama dengan 0. Gaya konservatif itu kan konserv artinya dia menyimpan energi. Pada saat si partikel bergerak dari titik A ke titik B itu dia mengalami perubahan apa namanya perubahan energi lalu dia balik lagi nih ke posisi awal jadi dia itu menyimpan energi yang tadinya berubah dari titik A ke titik B terus karena dia balik lagi jadinya energinya disimpan untuk kembali ke posisi awal. Dengan demikian, yang dilakukan oleh gaya konservatif hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir objek, bukan pada jalur yang tempuh. Saat partikel bergerak melintasi lintasan tertutup dan kembali ke posisi semula, usaha yang dilakukan oleh sebuah partikel adalah sama dengan 0. Nah, usaha yang dilakukan oleh partikel melalui lintasan manapun, mau dari A ke B atau B ke A, itu besarnya adalah sama. Misal di sini ada lintasan baru yang tegak garis lurus seperti ini. Nah, mau lintasan 1, 2, atau 3, usaha yang dihasilkan itu adalah sama besar. Nah, energinya pun, energi yang dihasilkan oleh gaya konservatif ini itu disimpan, bukan dirubah jadi energi kalor ataupun apapun, tapi kembali lagi ke energi yang awal. Macam-macam gaya yang disebut sebagai gaya konservatif itu adalah gaya gravitasi. Terus habis itu yang selanjutnya ada gaya non-konservatif. Nah, gaya konservatif ini adalah salah satu gaya yang hanya melakukan usaha berdasarkan kepada perubahan lintasan yang dilalui oleh objek. Jadi dia tergantung pada lintasan. Kalau yang tadi kan tidak bergantung pada lintasan. Semakin besar lintasan, maka semakin besar usaha yang dilakukan oleh objek tersebut. Besar nilai gaya konservatif tidak dipengaruhi oleh posisi objek. Pada gaya non-konservatif, dua benda dapat berpindah ke titik yang sama dengan usaha yang berbeda. Gaya non-konservatif yang paling umum itu adalah gaya geser. Misal contoh nyata nih, sebelum masuk ke contoh nyata, kita mau memindahkan buku. Ini aku gambar dulu. Misalnya ini buku. Nah, ada dua lintasan. Mau mindahin buku dari titik A yang dari titik awal sini ke titik B. Misalnya aku mau bikin dua lintasan. Pertama itu garis lurus yang warnanya biru. Terus dia yang melengkung. Kayak gini. Nah, besar usahanya besar usahanya itu bakal kecil kalau misalkan dia melewati garis lintasan si biru ini. Daripada besar usaha yang melewatin si garis yang lengkung. Usahanya akan semakin besar kalau misalkan dia ngelewatin garis yang melengkung. Nah, dua benda ini kalau ya berpindah ke titik yang sama, dia bakal ngasilin usaha yang berbeda. Kayak tadi kan kalau misalkan yang ini usahanya kalau yang lintasan biru usahanya lebih kecil, kalau yang warna oranye usahanya lebih besar. Nah, ini adalah
salah satu sifat dari salah satu gaya yang termasuk gaya konservatif itu gaya gesek. Contoh nyatanya, waktu kita mau geser kursi, itu bakal lebih berat kan kalau misalkan harus kelilingin satu kelas dulu daripada langsung mindahin. Terus habis itu juga waktu kita mindahin kursi, gaya gesek kinetis waktu yang mentransfer energi kinetik ke bentuk energi lain, yaitu energi panas. Jadi kalau misalnya kita gesek kursi, dia bakal terasa panas gitu sih kursinya. Nggak panas yang panas banget, maksudnya rasa panas aja waktu geser. Jadi proses transfer energi ini tidak dapat dilakukan pada proses yang sebaliknya. Oleh karena itu, gaya gesek kinetis termasuk gaya non-konservatif. Penjelasan selanjutnya tentang energi potensial yang akan dijelaskan oleh Anindayana. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan yang dimiliki oleh suatu sistem sebagai akibat dari kedudukan relatif komponen-komponen dalam sistem tersebut. Contohnya seorang pemain ski yang menaiki bukit dengan kereta gantung. Jika kita meninjau pemain ski dan bumi sebagai sistem yang terdiri dari dua partikel, usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi kepada pemain ski adalah internal, sedangkan usaha total yang dilakukan oleh kereta gantung sebesar MGH adalah eksternal bagi sistem. Nah, usaha ini disimpan sebagai energi potensial MGH. Jika pemain ski meluncur menuruni bukit, energi potensial ini berubah menjadi energi kinetik. Jadi, ketika pemain ski diangkat sampai ke puncak bukit, usaha yang dilakukan oleh gravitasi adalah negatif dan energi potensialnya bertambah. Sebaliknya, jika pemain ski menuruni bukit, kerja yang dilakukan atau usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi adalah positif dan energi potensialnya berkurang. Sehingga usaha total yang dilakukan oleh gaya gravitasi kepada pemain ski saat menaiki dan kembali menuruni bukit ke posisi semula haruslah sama dengan 0. Dengan kata lain, usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi atau gaya konservatif ini haruslah negatif dari usaha yang dilakukan partikel atau pemain ski ini sepanjang jalur kembalinya. Jadi fungsi perubahan energi potensial dapat didefinisikan dengan negatif kerja yang dilakukan oleh gaya konservatif. Jadi kita bisa tuliskan secara matematis delta U akan sama dengan negatif W, di mana negatif W ini adalah usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif tersebut, yakni integral dari F konservatif dikali dx. Nah, dari persamaan ini juga kita dapat menentukan energi potensial gravitasi dan energi potensial sebuah pegas. Nah, di mana kita bisa lihat di sini energi potensial gravitasi adalah U sama dengan mgy. Ini bisa kita peroleh dari persamaan ini. Kita dapat menuliskan sebagai delta U sama dengan min integral F di sini kita substitusi dengan min mg kali dx. Nah, tinggal kita integrasikan saja dari ini batas Y1 sampai Y initial dan Y finalnya. Kita integrasikan. Delta U ini kita bisa tuliskan sebagai U min U initial sama dengan mg Y final min Y initial. Nah, di sini kita mengambil
titik acuan yang memudahkan kita. Misalkan kita mengambil UI sebagai 0 dan YI sebagai 0, sehingga kita peroleh dari sini persamaan energi potensial gravitasi, yakni U sama dengan MGY. Begitu. Selanjutnya, sama seperti energi potensial gravitasi, kita bisa mendapatkan fungsi energi potensial pegas dengan mengintegrasikan persamaan awal tadi, yakni delta U sama dengan min integral X initial, X final, dan gaya F ini kita ganti menjadi gaya pemulih pegas, yakni min Kx dx. Dengan mengintegrasikannya, kita mendapatkan delta U setengah K X final kuadrat min X initial kuadrat. Sama seperti tadi, kita mengambil titik acuan yang memudahkan kita, yakni U initial sebagai 0 dan X initial juga 0, sehingga kita dapatkan persamaan energi potensial pegas sebesar setengah Kx kuadrat. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang energi mekanik. Energi mekanik suatu sistem adalah jumlah dari energi potensial U dan energi kinetik K partikel di dalam sistem tersebut. Kita bisa tuliskan secara matematis energi mekanik adalah K plus U. Jika pada suatu sistem yang melakukan kerja pada partikel-partikel di dalam sistem tersebut adalah gaya-gaya konservatif saja, seperti gaya gravitasi, maka dalam kasus ini berlaku hukum kekekalan energi, di mana energi mekanik K plus U akan sama dengan konstan. Namun, pada kasus lain, jika kerja yang dilakukan pada partikel dalam suatu sistem adalah gaya non-konservatif dan konservatif, maka energi mekanik total sistem tersebut tidak akan sama dengan konstan. Di sini kita bisa tinjau dalam suatu sistem, misalkan diberikan gaya non-konservatif dan gaya konservatif, sehingga F neto dari sistem tersebut adalah F non-konservatif plus F konservatif, di mana dalam teorema usaha energi, usaha yang dilakukan oleh gaya-gaya tersebut, gaya-gaya ini akan sama dengan perubahan energi kinetik partikel dan sistem. Jadi, W total dari sistem tersebut akan sama dengan W non-konservatif ditambah W konservatif akan sama dengan perubahan energi kinetik partikel dan sistem tersebut, sehingga W total akan sama dengan delta K. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa W non-konservatif akan sama dengan delta K min W konservatif, di mana negatif usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif akan sama dengan perubahan energi potensialnya, sehingga kita bisa tuliskan W non-konservatif sama dengan delta K ditambah delta U. Nah, ini akan sama dengan energi delta energi mekanik. Persamaan inilah yang biasa kita sebut sebagai teorema umum usaha energi. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah ketika usaha yang dilakukan oleh gaya non-konservatif yang bekerja pada suatu partikel akan sama dengan perubahan energi mekanik total sistem. Jadi seperti itu, teman-teman.
Baiklah, selanjutnya materi tentang daya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Restia Novianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restia Novianti dengan NIM 2301098. Daya merupakan besaran yang penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menghitung konsumsi listrik peralatan elektronik hingga memahami kinerja mesin dan kendaraan. Daya didefinisikan sebagai laju melakukan usaha atau mentransfer energi. Satuan internasional daya adalah watt, yang setara dengan joule per detik. Daya tidak dapat disamaratikan dengan usaha ataupun energi, namun daya memiliki hubungan antara usaha dengan energi. Sebuah partikel dengan kecepatan V dalam keadaan selang waktu yang singkat, dt. Partikel mengalami perpindahan, ds sama dengan v dt. Usaha yang dilakukan oleh gaya F yang bekerja pada partikel selama selang waktu ini adalah dw sama dengan fds sama dengan fdt. fvdt. Laju usaha yang dilakukan gaya adalah daya masukan P gaya tersebut. P sama dengan dw per dt sama dengan F kali V. Satuan SI untuk daya 1 Joule per second dinamakan 1 watt. 1 Joule per second sama dengan 1 watt. Daya berbanding lurus dengan usaha dan berbanding terbalik dengan waktu. Artinya, semakin besar usaha yang dilakukan dalam waktu yang sama, maka semakin besar dayanya. Penerapan daya. 1. Listrik. Daya listrik adalah suatu kemampuan pada alat listrik untuk melakukan usaha yang disebabkan karena perubahan kerja dan perubahan muatan listrik setiap waktu. Daya listrik dihasilkan dari proses induksi elektromagnetik yang mana pada proses ini daya kerja mekanik yang berlangsung di kumparan diubah menjadi tegangan yang nantinya disalurkan pada batang penghubung yang berada pada medan magnet. Tegangan listrik ini nantinya akan menjadi daya listrik. Daya listrik dipengaruhi oleh tegangan listrik, arus listrik, dan resistensi atau hambatan. Dalam satuan SI, daya listrik dinyatakan dalam watt. Kita sering juga menggunakan satuan joule per detik. Dalam rangkaian DC, kita dapat menghitung gaya menggunakan hukum joule yang sama. P sama dengan V kali I. P adalah gaya dalam satuan watt, V adalah tegangan atau beda potensial yang satuannya volt, dan I adalah arus listrik dengan satuan ampere. Kita juga dapat menggunakan hukum Ohm yang mana daya juga dapat dipengaruhi oleh hambatan listrik. Melalui hukum Ohm, kita dapatkan dua persamaan yaitu P sama dengan I kuadrat, R sama dengan V kuadrat per R. P adalah daya dalam satuan watt, V adalah tegangan atau beda potensial yang satuannya volt, I adalah arus dengan satuannya ampere, dan R adalah resistensi atau hambatan dengan satuan ohm. 2. Mesin. Daya mesin dihitung dengan membagi daya yang dihasilkan mesin dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan daya tersebut. Pada mesin mobil, daya yang dilakukan oleh mesin adalah torsi mesin dikalikan dengan kecepatan sudut. Persamaan dayanya adalah P sama dengan Pi omega. Torsi adalah gaya yang membuat benda berputar dengan titik pusat tertentu. Jika gaya yang dihasilkan dikalikan dengan panjang big N akan menghasilkan torsi. Semakin besar torsi, semakin besar daya mesin tersebut karena benda berputar tentunya mempunyai kecepatan sudut. Semakin cepat mesin berputar, semakin besar kecepatan sudutnya. Karena kecepatan sudut nilainya besar, maka daya yang dihasilkan akan semakin besar. 3. Daya gerak suatu benda dihitung dengan mengalihkan kecepatan benda dengan momentumnya. Misalnya mobil yang bergerak dengan kecepatan 50 km per jam dan bermassa 1000 kg memiliki daya gerak sekitar 1389 kW. Oke, sekian presentasi penjelasan materi tentang usaha dan energi dari saya dan teman-teman kelompok saya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.